Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang berjudul Total Quality Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin MAG. Adapun para anggota, yang pertama ada Saudari Rika Bebriani, yang kedua ada Saudara Muhammad Said, yang ketiga ada Saudari Siti Mahroja, yang keempat ada Saudari Sulis Ramadhani, dan yang terakhir yaitu Wahyu Hidayat. Definisi dari Total Quality Management atau TQM berasal dari kata total yang berarti keseluruhan atau terpadu, quality yang berarti kualitas, dan manajemen yang telah disamakan dengan manajemen dalam bahasa Indonesia yang berarti pengelolaan. Dalam pengertian mengenai TQM, penekanan utama adalah pada kualitas yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. TQM juga diartikan sebagai strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Selanjutnya, Total Quality Management atau manajemen kualitas total. Dalam prinsip ini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu program 3M harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatan sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Selanjutnya, program 3M ini harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan memberikannya inspirasi. Selanjutnya, program 3M ini harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, program 3M ini harus diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh anggota, baik itu prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan untuk mencapai setiap sudut dan celah dalam organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode Total Quality Management. Salah satu metode yang terkenal adalah siklus Deming. Siklus Deming adalah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Yang pertama ada plan atau mengembangkan rencana perbaikan. Langkah ini merupakan langkah setelah dilakukan pengujian ide perbaikan masalah. Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5W1H yang dibuat secara jelas dan terinci serta menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai. Dalam menetapkan sasaran dan target harus dengan memperhatikan prinsip SMART atau Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, and Time. Yang kedua ada Do, melaksanakan rencana. Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil yang pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sasaran dapat dicapai. Yang ketiga, cek atau studi. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Memeriksa atau meneliti hasil merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Alat yang digunakan dalam memeriksa adalah Pareto diagram, histogram, dan diagram kontrol. Dan yang keempat yaitu action, melakukan tindakan penyesuaian bila perlu. Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu yang didasarkan
hasil analisis sebelumnya. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila memiliki kesalahan kata dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.